Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV 9 ini sangat berbahagia sekali masih bisa bertemu, masih bisa berpuasa dalam kondisi sehat. Ya, amin. Amin, amin, amin. Ini tadi saya disuruh Mas Astro. Disuruh kok ngaku. Oh iya. Sing penting, San ya. Ini pagi ini, tadi sahur belum kamu udah? Oh sudah. Sudah sahur ya? 5 kali. 5 kali ya, makanya tak suruh buka karena saya lihat tadi kamu sahurnya agak banyak tadi. Gantian. Tapi yang terpenting kan, kita kembali lagi ke Mas Eros Jarot. Assalamualaikum Mas Eros. Waduh, makin seger ya. Ini puasanya serius ini kayaknya Mas Eros ini ya. Saya ini selama 9 tahun terakhir ini baru 1 kali jebol. Wah, alhamdulillah. Artinya enggak, ini jebolnya gara-gara nggak pernah keluar apa nggak pernah keluar? Ada waktu itu agak sakit. Biasanya saya full kok biasanya. Full ya. Tapi ini masih full ya dari awal makin. Insyaallah. Insyaallah. Mas Eros, saya mau bertanya ini. Mas Eros kan banyak karya-karya di bidang film dan lagu. Semuanya masterpiece loh itu. Ya, ambil. Ini yang membuat Mas Eros meskipun tidak pernah merasakan, tetapi orang menganggap Mas Eros ini legend, baik sebagai pencipta lagu maupun sebagai sutradara musik. Proses kreatifnya itu dulu gimana sih, Mas? Satu hal ya buat teman-teman yang muda-muda ini, ada ini bukan dari kita, ini juga dari salah satu kreator ya di barat sana. Dia bilang begini, sebelum kamu bisa membangun kerajaan atau istana di atas bumi, kamu harus bisa membayangkannya di awang-awang. Jadi imajinasi penting. Ya, jadi ternyata yang terpenting itu benar Mas, imajinasi. Makanya banyak orang yang skillnya bagus, bagus, kan tidak bisa ngarang ya, cipta lagu, karena dia tidak pernah meningkatkan kualitas imajinasi dia. Padahal imajinasi itu yang paling penting kalau menurut saya. Nah, jadi yang keduanya, kenapa ya orang boleh bilang saya legend apa, saya nggak merasa begitu karena apa? Yang paling penting kalau seniman itu satu, kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran pada sendiri itulah modal yang paling utama. Sehingga pada saat saya berekspresi gitu, nggak pernah mikir saya mau terkenal, nggak pikir duit, atau tujuan ini itu misalnya ada. Hanya mengekspresikan aja. Satu hal kalau menurut saya yang paling penting itu bahasa Jawa ya, angel bahasa Jawa. Everything you do it with love. Gitu, kan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan cinta. Jadi saya tumpahkan cinta saya sepenuhnya ke karya itu. Kan? Jadi nggak mungkin lah kalau orang nyanyi biasa-biasa saja. Atau orang nih, anakmu kan main saxophone ya. Kalau cuma niup gitu aja. Tapi coba waktu saat dia niup itu kan, dia mengeluarkan semua yang ada dalam rasa dia. Pengalaman dia, pikiran dia, imajinasinya dia, cinta dia, semuanya ke situ. Beda. Orang juga kalau nyanyi gitu kan, kalau cuma nyanyi gitu aja, sama orang yang nyanyi pakai kerasa kok, bisa deh. Itu nyambung, itu nyambung. Zauknya keluar, kalau bahasa orangnya. Kayak orang kayak main jazz itu, main jazz ada ya ketok. Tapi kayak Miles Davis dia udah nyatu sama ininya ya. Jadi maksud saya, kalau yang saya maksud kejujuran tuh di situ. Nah ini kebanyakan orang tuh pengen terkenal, kalau udah terkenal bingung sendiri, karena pengennya tujuannya terkenal kan. Terus nggak ngapain? Udah pengen kaya gitu, udah kaya terus bingung diri gitu. Karena sudah capai semua. Tapi kalau saya saya katakan kreator, kenapa saya bilang, kenapa saya nggak berani ngomong gitu, kenapa coba deh saya nggak mau gitu kan. Makanya kan saya menyadari bahasa kayak dukun tiban gitu kan. Saya semua ya, saya malu lah ketika tahu religius enggak juga ya. Gini-gini. Setiap saya bikin apa pasti my best friend is my mighty God, gitu kan. Teman saya yang paling dekat itu Tuhan, gitu kan. Jadi lo nggak benar nih sumber. Jadi karena nggak percaya orang ya. Contohnya gini, mana bisa seorang saya waktu umur 25, 26 ya, kayak mengering sudah bunga di pelukan. Nggak ngerti sekodi. Kata-kata itu muncul dari mana? Dari mana nggak mungkin. Tapi saya bilang God,
ke Tuhan. Nah. Gunakan saya menyebarkan keindahan. Luar biasa. Saya dikasih. Jadi tidak sekedar ngomong, tidak sekedar menyusun kata ya. Jadi itu ada Dan malah saya berani kalau gitu sombong. Kalau saya sombong nanti, Wesley, berata kayak mana lu? Takut saya. Itu kan dari gua kata-kata. Para pemirsa dimanapun Anda berada, satu kata kunci. Bertemanlah dengan Tuhan, karena inspirasi itu akan terus mengalir. Dan inspirasi yang turun dari Tuhan akan abadi dan bisa menyentuh hati setiap orang. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita kasih kesempatan yang satu ini untuk lewat. Para pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, perbincangan kita kali ini sangat menarik. Karena bagaimana menciptakan suatu karya tidak sekedar memenuhi tuntutan keindahan estetik, tetapi juga kedalaman rasa, sehingga menggali makna yang paling teduh dan dalam. Mas Eros, lagu-lagu Mas Eros terkesan nadanya itu beda ya, itu yang klise itu kupelukan di keheningan. Nah itu gimana ceritanya lagu itu, Mas? Kok bisa lekuknya seperti itu? Ya makanya ya saya juga kayak anak sampean tuh main juga ya. Coba deh. Saya kalau ngajar tuh sederhana gitu kan. Saya waktu itu ya memperkuat rasa saya. Itu kalau kamar mandi itu tempat saya yang paling indah. Saya malam itu saya cuma bunyiin tuh air ya. Teng, teng, teng. Itu kalau betul dirasain tuh, this is music, this is the real music gitu kan. Nah kamu dengerin aja gitu. Itu kamu transfer ke sini. Itu yang namanya nanti estetika di musik itu akan bisa dipenuhi dari hal kecil itu ya kan. Saya sering, contohnya saya sering sendirian di tengah laut itu kan. Saya transfer kuat tenaga gitu. Mengeluarkan semuanya itu ya. Karena itu saya menembus ruang-ruang yang penyekat-penyekat saya gitu kan. Sehingga saya dalam menciptakan liar gitu kan. Saya gunakan keliaran itu. Jadi yang namanya pretensi itu hilang gara-gara kita gitu. Ikhlas, kayak sarep dadi opo ikhlas gitu. Nah, tapi kalau udah banyak mikir, berpretensi, itu kan. Ajengnya kecewa karena tidak sesuai ekspektasi. Dan juga seorang seniman itu kan dinilai rarity, originality, kejarangan, kelangkaan, originalitas, baru inovasi dan kreativitas. Gitu kan. Kalau maunya kita bisa memadukan itu semua ya, rasanya kan gini, melahirkan sesuatu yang bisa menjangkau semua rasa gitu dalam beberapa level. Contohnya kenapa Beatles begitu kan, pengalaman batin dia kaya, benturan sosialnya kaya gitu ya. Kalau anak manja mana bisa. Ya jadi ya lagu muncul hilang. Karena nggak ada kedalaman itu tadi. Ya satu hal Mas. Saya tuh ya gimana ya, karya sampean misalnya di film Cut Nyak Dien itu fenomenal dan monumental menurut saya. Ini proses kreatifnya gimana sih Mas? Dan sampean ketika menggarap film Cut Nyak Dien yang fenomenal itu apa yang kebayang dan gimana proses itu? Ya sebetulnya sih sama. Yang paling penting itu falsafahnya dulu. Kalau saya kalau percaya itu ya. Contohnya saya bikin Detik. Wah belum ngerti ya, nggak tahu tadi pemret gitu, langsung jadi pemret ya kan. Gua pernah juga bikin film, tahu film kolosal. Nah sikap saya satu yang saya tanamkan. Saat saya Mas mau bikin film, ini bukan film bro. Saya bikin sesuatu. Wah. Jadi niatnya bikin sesuatu. Jadi dalam kemudian produknya itu namanya film, musik, atau itu jurnalisme, itu sesuatu. Nah karena saya ditekankan sesuatunya, maka saya mencari sesuatu lewat musik itu, gitu kan. Sebetulnya hal-hal seperti itu kan yang kita cari, gitu kan. Contohnya kalau bikin film, udah ada ribuan film kok ya. Iya, tapi banyak orang bisa bikin. Tapi kalau bikin sesuatu, makanya saya hadirkan saat itu, saya benci betul melihat apa itu. Ngeliat ibu-ibu itu yang dandan tok gitu kalau kumpul beli tasnya di mana di Futong ini. Kok kayak gini aja hidup. Saya bilang saya akan hadirkan di bumi ini seorang perempuan yang membuktikan
bahwa perempuan makhluk yang hebat. Saya pilih Cut Nyak Dien. Karena apa? Cut Nyak Dien mewakili sesuatunya saya. Jadi caranya seperti itu. Contohnya waktu saya bikin Badai. Emangnya saya langsung begitu aja? Enggak lah, ya kan. Saya beli sekitar 40 atau 50 kaset, saya dengerin semua tuh, Deloitte apa, sebarang itu kan. Saya baca syairnya juga, saya materikan karena saya orang teknik kan. Loh kok ada yang missing ya? Penggunaan kata-katanya kok cuma itu aja. Karena saya bikin sesuatu, maka saya harus melahirkan sesuatu kan. Kalau yang kebanyakan ya bukan sesuatu lagi. Gitu. Jadi saya sama guru waktu itu sama saya dia bikin guru Gypsy, saya juga pimpinan produksinya gitu kan. Saya bikin Badai. Kolaborasi sebagai anak Indonesia yang mangkal, masa sih bahasa kita direndahkan gini. Nah itu kita buat. Jadi sebetulnya kuncinya membuat sesuatu, membuat sesuatu itu kuncinya. Dan itu yang mendorong proses kreatif sedemikian rupa itu ya. Wah, luar biasa. Nah, saya pengen tahu Mas, ini kan anak-anak muda ini kan kadang, ya gua sih mau bikin sesuatu, tapi gimana sih caranya? Dan dari mana memulainya? Nah itu loh. Kadang-kadang gini, seseorang tuh paling gagalnya gini, mau bikin sesuatu pengen langsung hebat. Pasti banyak orang yang takut melakukan kesalahan, ya kan? Padahal kesalahan itu awal dari pematakan diri kita untuk menjadi pemenang sesungguhnya. Orang yang nggak pernah kalah nggak akan mengerti pemenangan itu apa. Jadi menurut saya dalam berkarya itu kadang-kadang selalu gitu ya, just do it, gitu. Just do it. Lakukan aja. Lakukan aja. Nah, kadang-kadang kita menjadi hakim buat diri kita sendiri, dan hakimnya itu muncul terlalu pagi. Orang lagi belum bikin apa-apa dia bilang, "Kiapa ora ya?" Kan gitu ya. Ragu-ragu dan masih jelek jangan disebarin dulu. Kalau saya pikir sih satu aja. Pendapat orang saya gini ya, lagu-lagu saya itu kalau saya buat, saya panggil teman si Yadi, dia itu datang itu ya. Jadi ada itu ya, depan itu. Itu pembantu saya itu yang sering ngeladenin saya di kantor. Saya sering foto, lagu gua gimana? Waktu saya bikin resesi, panik Pak resesi. Bilang resesi itu gini, biarin Pak, biar kita ngerti. Gitu. Sampai lagu-lagu itu saya dengerin, sampai lagu semuanya saya bikin saya dengerin itu semua saya kumpulin orang-orang. Di rumah juga, menurut kamu gimana? Aku nggak ngerti nih Pak. Ya nggak boleh marah ya. Tapi, nah kita menghargai orang-orang untuk berpendapat itu penting. Biasanya kita jadi sombong gara-gara apa yang kita buat, Tapi dengan begitu paling enak tuh Mas apa ya? Makanya dan saya tuh pesen sama sampean tadi. Ketemu para menteri saya biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu canggung. Ini rumusan saya supaya kita kaum seniman ini jangan pernah minder. Kalau saya nih lihatnya, ini urutannya tadi Gusti Allah, para malaikat, para nabi, nah budayawan itu sini. Politisi nomor 17. Ingat itu ya, catat tuh. Nomor 17. Jadi seyogianya kita yang wajib memberi pencerahan ke mereka, bukan sebaliknya. Makanya rusaknya karena yang terjadi sering sebaliknya. Politisi yang memberikan pencerahan pada kita. Padahal politisi ketika ngasih pencerahan ada kepentingan, ada macam-macam gitu ya Mas. Mereka kalau beri pencerahan ke kita tuh ada kepentingan. Iya, maksudnya seperti itu. Kalau kita beri pencerahan kan dengan sasaran nomor 17 ya. Karena bilang kalau kita wajib memberi pencerahan karena satu moto. Cuman ini nggak enak dengar. Ya apa? Kayak bodoh banget oleh. Jadi itulah keikhlasan itu tanpa batas itu di situ itu. Sehingga budayawan bisa berada di mana saja, tidak harus kemana-mana. Nah itu karena dia apa? Itu tadi keikhlasan, kejujuran dan kebersihan hati itu yang membimbing dia untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Mas, kesulitan sampean waktu kreasi itu seperti apa sih Mas? Misalnya waktu bikin Cut Nyak Dien itu sebetulnya banyak sih kesulitan. Gini loh Mas, kadang-kadang tuh orang mengeluh di kesulitan itu ya. Kalau buat saya itu kesulitan tuh ya bagian daripada proses ya. Yang harus dilalui gitu ya. Saya tuh bikin Cut Nyak Dien tuh nyari uang sendiri ya tuh. Bangun tuh sendiri, semuanya serba sendiri. Ya artinya saya terpaksa jual
satu rumah gitu ya, untuk biayain itu. Tapi saya lakukan itu bukan dengan niatan pengen balik atau apa gitu nggak? Tapi ternyata ya, kalau kamu lakukan dengan ikhlas, itu banyak kok yang bantu. Coba deh, percaya apa enggak? Ini mungkin closing ini saya ya. Satu, ask your God what you need. Kamu minta pada Tuhanmu apa yang kamu minta, ya kan? Kalau kamu nggak dikasih, kamu harus mikir, kok nggak dikasih ya? Aduh, masih ada salah doanya. Ya, ini adalah pemikiran tasawuf yang paling dalam itu. Ikhlas dan pasrah yang paling dalam. Kita akan bicara ini setelah yang satu ini. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, pelajaran menarik bagi anak-anak muda. Bagaimana menghayati proses, bagaimana membangun kreativitas yang itu tidak jadi secara spontan atau secara instan. Mas Eros, ini penting untuk disampaikan ke anak-anak muda sekarang. Karena kadang anak-anak itu merasa, waduh mau latihan males. Kalau dipaksa enggak mood gitu. Gimana? Apakah Mas Eros untuk membuat proses kreatif itu harus nunggu mood dulu baru muncul kreativitas atau kita gimana? Ciptakan sendiri lingkungan gini. Contohnya gini, setiap tahun setiap ulang tahun saya list tuh nama teman-teman semua. Ya, yang nggak bermutu saya lingkarin. Nggak bermutu saya lingkarin. Wah, dari 10 ternyata 8 yang harus saya, kan susah kan. Karena saya kalau bergaul di situ aja pasti nggak maju. Tapi yang 2 ini selalu memberi inspirasi saya. Saya cari lagi yang lain. Pengen baru setiap tahun saya lakukan itu. Jadi bukan merayakan ulang tahun, buat saya yang penting saya data teman-teman. Nah, contohnya gini, yang penting satu, taruh targetmu apa. Insya Allah bisa lah kalau mau. Gitu. Ada yang nggak bisa gitu. Contohnya, saya suruh bikin detik, nggak ngerti pengalaman apa, cuman saya set gitu kan. Contohnya bulan sekian saya harus di sini, bulan sekian harus di sini, tahun sekian harus di sini. Itu bisa. Kalau 3 bulan pertama yang programnya gagal, tanya kenapa. Nah, biasanya saya lihat lingkungannya apa, teman saya siapa, yang memajukan enggak. Insya Allah tuh cepat itu. Sebab gini, begitu kamu bergaul dengan profesor, sebetulnya kamu sudah menguasai setengah buku yang dia tulis. Nah, dengan pengertian itu saya mencari pergaulan. Makanya lihat ya, di kalangan para artis-artis yang hura-hura kan jarang lihat tambang saya gitu kan. Bukan saya nggak apa-apa ya, dia nggak memerlukan saya juga nggak terlalu memerlukan itu. Tapi teman-teman saya pilih gitu ya, untuk yang bisa mendekatkan itu aja. Mencapai target gitu ya. Jadi sekian banyak teman itu harus yang bisa mendorong tercapainya target untuk mencapai profesional. Karena biasanya nyalakan kita itu teman kita. Bukan musuh kita. Iya. Wah, ini menarik. Jadi, tapi kalau seperti itu pengalaman Mas Eros, teman-temannya ini dijauhi begitu saja atau tetap bergaul biasa? Jadi gini loh. Untuk ngobrol saya ngawur-ngawur, untuk ngomong yang ngaco-ngaco, yang ngarang-ngarang ini untuk kata-kata aja ini untuk kalau diskusi politik. Yang ini wah. Aku kudu harus sastro nek ngomong soal apa? Keilmuan, agama dan wine. Soft. Jadi artinya apa? Berteman ini juga harus bukan diseleksi sih. Karena itu lingkup yang membuat kreativitas kita ada peningkatan atau penurunan. Teman itu bisa membuat kita turun karena menjadi malas, menjadi nggak kreatif. Ada yang bisa mendorong menjadi ini menarik. Begitu juga satu apa yang mudah-mudahan nih. Carilah pacar yang bisa mendorong ke arah sana. Semangat. Jadi kita Bapak, kamu nggak datang ke sini? Luar biasa. Dan terakhir Mas, mungkin ada pesan untuk para pemirsa, untuk anak-anak muda dalam menghadapi situasi seperti yang ada saat ini gitu. Gimana? Saya sih coba kuncinya satu aja lah. Kerja keras perlu, tapi kerja cerdas dan bersikap cerdas, bertindak cerdas itu jauh lebih penting, sehingga nggak lagi kalian diadu-adu, ada kadrun, ada champion, nggak ada itu. Yang ada satu, ya kan, saya mau
di kelompok mereka yang dikatakan kaum pemenang atau orang kalah. Putuskan itu. Luar biasa. Ini pilihan yang wise, pilihan yang bijak dan arif. Satu hal yang dicatat dari Mas Eros, Pak Iksan, kalahkan dirimu sendiri agar bisa mencapai prestasi setinggi langit. Karena selagi Anda masih belum bisa mengalahkan diri sendiri, ubyang-ubyung, grubyuk-grubyuk nggak jelas, itu akan bisa menutup potensi, menutup kreativitas yang sudah Anda miliki. Luar biasa. Para pemirsa, kali ini kita mendapat pencerahan yang sangat bijak. Inilah sebetulnya agama itu. Agama bisa kita peroleh, kita pelajari dari teks hidup, yaitu laku hidup manusia untuk bisa mengajarkan sesamanya, membawa kebaikan bagi yang lain, membawa manfaat bagi sesama manusia. Mas Iksan, terima kasih. Saya tadi diem soalnya. Tapi saya ini juga jadi fans kamu lah. Suruh main ke sini Mas ini Mas, harus. Baik para pemirsa, terima kasih sudah menemani kita dalam silaturahmi budaya coklat kita. Kita coba lagi pada episode mendatang, Mas Eros. Pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi menemani kita untuk sharing pengalaman, sharing kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tunggu